Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua dapat belajar bersama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa mari kita panjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin yang kedua kalinya kepada Allah karena berkat rahmatnya kalian semua bisa naik ke kelas 3. Ibu mengucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian telah berhasil dan sukses naik ke kelas 3. Tetap tingkatkan belajarnya, rajin berdoa dan rajin melaksanakan sholat ya. Baik anak-anakku sayang, berjumpa lagi dengan saya Ibu Mustika Dwi Rahmania, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita pemahaman. Berdoa, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sayang, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 pembelajaran 1 dengan judul Nabi Muhammad SAW panutanku, dengan subtema sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Silahkan kalian ambil buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Silahkan kalian buka pada halaman 1. Di sana terdapat tema dengan judul Pelajaran 1 Nabi Muhammad SAW panutanku. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ayo bekerja sama. Gambar berikut secara berurutan berisi tentang pesan percaya diri dan mandiri. Amati dan diskusikan bersama kelompokmu. Coba kalian perhatikan pada gambar 1.1. Di sana terdapat gambar seorang anak laki-laki yang memakai seragam dan memakai kaos kaki sendiri tanpa bantuan orang tua. Dan coba perhatikan pada gambar 1.2. Di sana terdapat gambar seorang anak laki-laki yang berangkat ke sekolah sendiri tanpa diantarkan oleh orang tuanya. Itu merupakan salah satu contoh sikap mandiri. Sekarang coba kalian perhatikan pada gambar 1.3. Di sana terdapat gambar seorang anak perempuan yang berani maju ke depan kelas untuk menyanyikan sebuah lagu di depan guru dan teman-temannya. Dan perhatikan pada gambar 1.4. Di sana terdapat gambar seorang guru yang penuh percaya diri menjelaskan materi pelajaran di depan para muridnya. Itu semua adalah contoh sikap percaya diri. Sikap mandiri dan sikap percaya diri merupakan sikap yang terpuji. Dalam bahasa Arab, sikap terpuji disebut akhlakul mahmudah. Jadi akhlakul mahmudah artinya adalah akhlak terpuji. Apa itu artinya percaya diri? Percaya diri artinya adalah sikap percaya dan yakin akan kemampuan diri sendiri. Nabi Muhammad adalah sosok Nabi terakhir yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Nabi Muhammad disebut sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya adalah suri teladan yang baik atau contoh teladan yang baik.
Maka kita wajib mencontoh dan meneladani sikap mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Salah satunya adalah sikap percaya diri. Contoh sikap percaya diri Nabi Muhammad dalam berdakwah adalah yang pertama, ketika beliau berdakwah baik pada awal periode Mekah sampai periode Madinah, beliau banyak sekali mendapatkan hinaan, caci, maki, tekanan, bahkan siksaan dari kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad tetap percaya dan yakin akan kemampuan beliau dalam berdakwah. Beliau tidak pernah takut ataupun ragu-ragu dalam menyebarkan agama Islam. Beliau tetap teguh pendirian dan berani menyebarkan agama Islam. Yang kedua, sikap percaya diri Nabi Muhammad ditunjukkan ketika beliau melakukan hubungan baik dan pendekatan dengan banyak kalangan. Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok Nabi yang mudah bergaul. Beliau selalu percaya diri dalam melakukan hubungan baik dan pendekatan dengan kalangan pemimpin, kalangan saudagar kaya, kalangan raja, dan bisa melakukan hubungan baik dengan kalangan fakir miskin dan budak. Yang ketiga, Nabi Muhammad memiliki percaya diri dalam menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad tidak pernah malu dan tidak pernah ragu-ragu dalam menyampaikan wahyu. Beliau tidak pernah takut ataupun merasa minder dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sikap percaya diri dan penuh keyakinan itulah maka banyak sekali orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Yang keempat, contoh sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah adalah ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, beliau pernah mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang raja ataupun mendapatkan tawaran harta yang melimpah, peternakan dan pertanian yang luas, dengan syarat beliau harus berhenti dalam berdakwah, harus berhenti menyebarkan agama Islam. Tapi Nabi Muhammad menolak tawaran tersebut dan Nabi Muhammad tetap teguh pendirian dan percaya serta yakin bahwa ajaran yang beliau bawa, bahwa wahyu yang beliau terima dari Allah adalah sebuah ajaran yang benar yang bisa mengantarkan manusia ke jalan yang lurus. Karena keyakinan beliau, keteguhan pendirian beliau dalam berdakwah itulah, maka Nabi Muhammad berhasil menyebarkan agama Islam dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dalam waktu 25 tahun saja beliau mampu menyebarkan agama Islam dan mendapatkan pengikut yang banyak hingga kita dapat merasakan ajaran agama Islam pada saat ini. Itu semua adalah contoh sikap percaya diri yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita mencontoh dan meneladani sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, tidak mencontek saat ujian. Yang kedua, berani bertanya materi pelajaran yang tidak kalian fahami. Malu bertanya itu sesat di jalan. Maka kalian jangan pernah takut untuk bertanya kepada guru apa-apa materi pelajaran yang belum kalian fahami. Yang kedua, berani tampil di depan umum. Ketika ibu guru menunjuk kalian untuk membacakan teks proklamasi atau menyanyikan lagu di depan kelas, membacakan teks Pancasila di depan kelas, atau menunjuk kalian untuk menceritakan sebuah kisah, kalian harus percaya diri dan yakin kalian bisa membacakan puisi, membacakan teks proklamasi, membacakan teks Pancasila. Dengan kalian berani menunjukkan kemampuan kalian di depan umum, maka guru akan memahami bakat dan kemampuan kalian, serta guru, orang tua akan membantu kalian untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kalian. Yang ketiga adalah mau mengajari teman yang tidak bisa mengerjakan materi pelajaran.
Dengan kalian percaya diri, mengajari teman kalian, kalian akan disenangi dan dihormati oleh teman-teman kalian. Yang keempat, contoh dari sikap percaya diri adalah berani tampil pada acara-acara warga seperti 17 Agustus. Yang kelima, berani menyapa tetangga lama ataupun tetangga baru. Dengan kalian percaya diri menyapa tetangga, maka kalian akan dikenal sebagai seorang anak yang ramah. Sekarang, apa manfaat dari sikap percaya diri? Yang pertama, dengan kita memiliki sikap percaya diri, maka kita akan memiliki banyak teman. Yang kedua, selalu optimis, selalu yakin terhadap segala sesuatu. Kalian tidak mudah takut dan tidak mudah malu ataupun ragu-ragu. Ketiga, selalu punya ide kreatif. Yang keempat, manfaat dari bersikap percaya diri adalah kalian memiliki inisiatif dalam berbagai hal. Itu semua adalah manfaat dari bersikap percaya diri. Sekarang kita akan belajar lawan dari sikap percaya diri, yaitu sikap minder atau rendah diri. Minder atau rendah diri artinya adalah perasaan negatif, merasa diri lemah, merasa diri bodoh, merasa diri tidak memiliki kemampuan apapun dan selalu gagal dalam mencapai tujuan. Sikap minder ataupun rendah diri itu merupakan akhlak yang tercela. Dalam bahasa Arab, akhlak tercela atau akhlak yang jelek disebut akhlakul madmumah. Akhlakul madmumah artinya adalah akhlak yang tercela atau sikap yang buruk. Contoh dari sikap minder adalah yang pertama, malu bergaul dengan teman karena merasa dirinya lemah, merasa dirinya miskin, malu berteman karena merasa dirinya tidak pantas. Itu merupakan contoh sikap minder. Yang kedua, mencontek. Itu merupakan contoh sikap anak yang tidak percaya diri. Contoh sikap anak yang minder, merasa tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Yang ketiga, contoh dari sikap minder atau rendah diri adalah merasa malu bertanya atau takut ketika bertanya kepada guru tentang mata pelajaran yang tidak difahami. Jika kalian takut bertanya atau malu bertanya kepada guru, maka selamanya kalian tidak akan bisa. Contoh lainnya, merasa takut berbicara di depan umum. Oleh karena itu, anak-anakku sayang, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah mari kita meniru dan meladani sikap percaya diri dan sikap mandiri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memiliki sikap mandiri, kita dapat bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan kita tidak menyusahkan ataupun bergantung kepada orang lain. Dengan memiliki sikap percaya diri, kita akan meraih kesuksesan dan kita akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan keahlian diri kita, bakat diri kita, serta mengembangkan potensi yang kita miliki. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Mustika mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Tugas harian dan rangkuman materi akan Ibu sampaikan pada grup WhatsApp kelas. Silahkan kalian pelajari dengan baik rangkuman materi yang akan Ibu sampaikan dan kalian kerjakan dengan benar tugas harian yang akan Ibu berikan pada grup WhatsApp kelas. Terima kasih anak-anakku sayang. Selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan rajin memakai masker, rajin mencuci tangan, istirahat yang cukup, selalu menjaga jarak, dan selalu mengkonsumsi vitamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.